Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 16 Mei, judul renungan kita, Uria Smith putar balik. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 30 dan 31. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durha kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Uria Smith mengalami masalah. Dia baru berusia 12 tahun. Yesus baru saja gagal menampakkan diri pada tanggal 22 Oktober seperti yang dia yakini. Dan di tahun yang sama, Uria mengalami infeksi pada kakinya sehingga kakinya harus diamputasi. Sulit untuk membayangkan kesedihan seperti ini kecuali jika seseorang telah mengalaminya. Seperti banyak orang sebelum dan sesudahnya, hingga hari ini, Uria menyerah pada iman. Ketika dia sudah sembuh, dengan tekad bahwa cacatnya tidak akan menentukan hidupnya, dia masuk ke Phillips Exeter Academy, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru. Kemudian kakak perempuannya, Annie, menyerah pada dorongan ibu mereka dan pergi ke sebuah pertemuan untuk mendengarkan Joseph Bates. Uria mendengar tentang semua itu, mimpinya, mimpi penatua Bates, pelajaran Annie. Dia harus mengakui pasti ada sesuatu dari semua ini. Mungkin ia telah menyerah kepada Allah terlalu cepat. Uria belajar dan berbalik arah. Pada tahun 1852, ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kembali kepada Tuhan dan ia tidak membuang waktu. Pada tahun 1853, ia bergabung dengan staf penerbit. Pada tahun 1855, ia menjadi editor. Pada tahun 1865, ketika James White menerima jabatan Presiden General Conference, Smith mengambil alih seluruh pekerjaan penerbitan sehingga penatua White tidak akan begitu kewalahan. Selama hampir setengah abad, Smith merupakan tulang punggung penerbitan dengan satu dan lain hal. Dia juga seorang penulis. Salah satunya, ia menulis salah satu buku Advent mula-mula yang paling terkenal, Daniel dan Wahyu. Penelitian yang sedang berlangsung masih menyempurnakan rincian ajarannya, tetapi buku ini berdiri sebagai karya monumental yang menunjukkan pimpinan Tuhan pada masa-masa awal. Anak-anak, dia juga seorang penyair seperti Annie. Nyanyian rohani, "Oh Saudara Setialah," yang terdapat di halaman 602 dari nyanyian rohani Masehi Advent hari ke-7 memiliki makna yang baru ketika Anda menyadari bahwa nyanyian ini ditulis oleh seseorang yang telah mengalami kekecewaan besar. Saya senang Tuhan mengizinkan saya untuk berbalik arah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang setia, Engkau tetap bersama kami, bahkan ketika kami tidak setia kepadamu. Saya ingin berbalik arah jika perlu, dan kemudian menjadi setia
seperti Uria dan Annie Smith, mengikuti Engkau dalam suka dan duka, apapun cobaan yang menghadang. Amin.